Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkuliahan ya di pertemuan ke-7, di mana bahan-bahan yang akan kita perjelaskan yaitu mengarah kepada diskusi tanya jawab. Nah, nanti buat adik-adik atau rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya atau mungkin ada semacam soal yang harus kita bahas, itu boleh kita lanjutkan via Japri ya, atau mungkin via WA dan lain sebagainya. Jadi media medsos yang ada hubungan dengan saya nanti bisa dimanfaatkan jika ada nanti yang ingin bertanya atau yang belum paham ya untuk perkuliahan kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Karena insya Allah kemungkinan besar pada pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian pertengahan semester ya, dimana jadwalnya menyesuaikan sesuai dengan jadwal perkuliahan kita masing-masing ya. Jadi untuk UTS-nya kita masih melakukan via online ya. Melihat situasi yang saat ini di Kota Pangkal Pinang masih banyak ya kasus-kasus atau permasalahan mengarah kepada COVID-19 ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan semoga pandemi ini akan segera cepat berlalu ya. Semoga cepat berlalu dan kita bisa kuliah tatap muka. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan yang pertama. Berikut RPS ya, dimana pada pertemuan pertama sudah pernah saya jelaskan tahap pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Jadi untuk penjelasan ini buat adik-adik nanti bisa langsung melihat pada video pertama ya. Jadi ini secara singkatnya saja pada pertemuan 1 sampai dengan 2 ya, ini penjelasannya. Berikutnya 3 dan 4. Di sini ada juga penjelasannya mengenai apa saja, nanti bisa lihat pada video pertama ya. Nah, ini kita masuk pada pertemuan ke-7 ya, dimana pertemuan ke-7 itu mengulang materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Karena berhubungan kita nanti pertemuan ke-8 akan melaksanakan ujian pertengahan semester ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang menjelaskan sesuai dengan materi yang sudah pernah kita laksanakan ya. Jadi di sini kita berbicara tentang teknologi informasi ya, ada 6 soal yang sudah saya buat ya, dan juga pernah kita mempelajarinya. Jadi kita di sini sebatas mengulang ya. Yang pertama itu, jelaskan menurut Anda bagaimana cara pelaksanaan ya atau penerapan teknologi dengan dilandasi budi pekerti yang luhur. Nah, di sini ada kata dilandasi budi pekerti yang luhur. Nah, ini yang harus nanti Anda jelaskan ya, dimana sebuah teknologi itu harus dilandasi dengan budi pekerti yang luhur untuk penggunaannya maupun nanti prototipe kalau kita pengen menciptakan sebuah teknologi, baik itu berupa software aplikasi ya, alat dan lain sebagainya. Yang kedua itu jelaskan apa pengaruh kemajuan teknologi informasi pada nilai-nilai norma agama di lingkungan sekitar Anda. Nah, di sini apa? Kita ngomongin tentang kemajuan teknologi pada nilai norma agama, di mana saat ini ya banyak sekali
kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi dengan nilai-nilai norma agama, ya, baik positif maupun yang negatif. Nah, di sini yang harus Anda jelaskan. Yang ketiga itu bagaimana cara agar kemajuan teknologi dapat beriringan, ya, dengan nilai-nilai norma agama. Nah, ini kita harus menjelaskan bagaimana bisa beriringan, ya, atau berpadu antara nilai-nilai agama terhadap kemajuan teknologi. Nah, yang keempat, sebutkan dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan. Nah, ini tolong Anda jelaskan saat ini, ya. Kalau bisa Anda jelaskan pada perkembangan saat ini dampak positif dan negatif perkembangan teknologi, ya, apalagi di saat sekarang pandemi, ya, corona itu yang mengharuskan anak sekolah dari mulai SD, ya, SMP, SMA sampai dengan dunia pendidikan perkuliahan itu mengharuskan belajar yang bersifat online, ya. Nah, ini tolong Anda jelaskan dampak positif dan negatifnya. Yang kelima, sebutkan fungsi teknologi informasi. Nah, ini yang harus Anda jelaskan, ya, yang sudah pernah kita pelajari. Yang keenam, sebutkan keuntungan teknologi informasi. Anda sebutkan 4 contohnya dan Anda jelaskan, ya. Nah, berikutnya ini sudah pernah kita jelaskan dan juga sudah pernah melakukan mengerjakan tugas, ya. Nah, ini nanti tolong Anda jelaskan juga, ya, sesuai dengan materi yang sudah pernah saya jelaskan, ya. Berikutnya di sini kita menjelaskan tentang 3 soal, ya. Di sini masih mengarah ke teknologi informasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang ada, ya, mengarah pada sistem komputer. Jadi di sini kalian sebutkan ada 3 contohnya, ya. Yang kedua, sebutkan institusi atau perusahaan yang terkait, ya. Jadi Anda harus menyebutkan institusi atau perusahaan yang terkait. Yang ketiga, coba Anda jelaskan, ya, contoh tersebut dari segi datanya hingga menjadi sebuah informasi, ya. Jadi Anda harus menjelaskan dari mulai data hingga menjadi sebuah informasi. Nah, ini siklus pengolahan data pada komputer di mana perangkat input, proses, dan outputnya. Yang pertama, Anda harus menjelaskan, sebutkan perangkat input komputer beserta dengan fungsinya, ya. Terus Anda sebutkan perangkat proses komputer beserta dengan fungsinya yang mengarah kepada perangkat proses, ya. Berikutnya itu perangkat output. Nah, output juga Anda harus menyebutkan pada perangkat komputer beserta dengan fungsinya, ya. Nah, materi berikutnya itu sudah pernah kita jelaskan, ya, perangkat keras komputer, ya, dimana ini juga ada keterkaitannya dengan RPS, ya, rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, di sini ada 5 pertanyaan, ya, yang akan saya berikan kepada Anda. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan perangkat proses pada komputer, ya. Yang kedua, sebutkan 5 perangkat proses pada komputer beserta masing-masing fungsinya. Nanti Anda harus menyebutkan 5 perangkat proses pada komputer dan Anda jelaskan beserta dengan fungsinya. Yang ketiga, sebutkan komponen CPU. Ini CPU Central Processing Unit atau prosesor, ya, dan Anda jelaskan masing-masing, ya. Nah, yang keempat, apa perbedaan antara RAM dan ROM, ya. Nah, ini Anda jelaskan lebih spesifik, ya, sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya. Yang kelima, sebutkan perbedaan VGA card, ya, dengan VGA onboard, ya, di dalam sebuah komputer. Nah, ini Anda jelaskan bedanya apa, ya. Atau mungkin nanti ada tambahan materi yang sudah pernah saya ajarkan, ya, baik itu file materi yang sudah saya share ke Anda atau video pembelajaran yang sudah di-share via YouTube, ya.
atau mungkin ada yang bertanya di luar jam perkuliahan yang materinya sudah saya share ya, atau mungkin sesi tanya jawab ya yang banyak bertanya di luar perkuliahan, itu juga bisa menjadi bahan referensi pada tema perangkat keras komputer ya. Nah, berikutnya kita akan mengarah kepada perangkat lunak komputer. Nah, ini ada 6 soal ya, di mana soal ini adalah yang sudah pernah kita lakukan diskusi sesi tanya jawab ya. Nah, di sini yang pertama kita sebutkan dulu ya pengertian dari software itu apa. Yang kedua, kita sebutkan contoh software yang dikhususkan atau difungsikan untuk mendesain. Yang ketiga, sebutkan contoh software yang bersifat bahasa pemrograman ya. Jadi kalau dia berbicara dengan bahasa pemrograman itu lebih mengarah kepada kita membuat software ya, atau kita membuat aplikasi apa nih ya melalui software bahasa pemrograman. Yang keempat, sebutkan software khusus untuk mengedit video. Nah, ini sudah pernah juga kita mempelajarinya. Kira-kira software apa nih yang lebih berfungsi sebagai editor video. Berikutnya pada poin nomor 5 itu jelaskan perbedaan operasional antara sistem operasi yang original atau yang asli dan sistem operasi yang bersifat bajakan atau yang tidak berlisensi ya. Ini untuk yang poin nomor 5, Anda jelaskan perbedaan dari operasionalnya ya. Terus yang nomor 6 itu Anda sebutkan perbedaan antara software yang asli dan yang bajakan ya. Jadi soal nomor 5 dan nomor 6 itu ada perbedaan di saat Anda menjelaskannya ya. Dimana yang nomor 5 itu Anda menjelaskan perbedaan dari operasionalnya. Kalau yang nomor 6 itu Anda menjelaskan perbedaan antara software yang asli dan yang bajakan ya. Berikutnya kita masuk ke materi tentang jaringan dan telekomunikasi ya. Nah, pada pertemuan ke-6 ya, saya sudah pernah menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa semuanya itu tentang jaringan dan telekomunikasi ya. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 poin. Yang pertama itu kita mengambil ya sebuah perusahaan ya, satu aja di Pangkal Pinang, di bebas buat adik-adik mau ngambil di bidang apa ya, di bidang jasa, perbankan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya pengen adik-adik semuanya itu memberikan contoh ya perusahaannya apa, terus Anda bisa menjelaskan letak geografis LAN-nya ya, terus penjelasan jelajah jaringan dari kantor A atau ke kantor B. Nah, ini contohnya nih. Jadi buat adik-adik menjelaskan perusahaannya apa ya, terus Anda jelaskan jelajahnya seperti apa ya, dari kantornya misalkan kantor A ke kantor B. Nah, itu yang harus Anda jelaskan sesuai dengan letak geografis LAN, MAN dan WAN ya. Jadi Anda sebutkan dulu perusahaannya apa ya. Ingat, perusahaannya cukup yang di Pangkal Pinang saja ya. Anda sebutkan contohnya ya, misalkan saya mengambil di sini SMK XYZ, di mana SMK itu jaringan LAN-nya terletak pada sekolah itu sendiri ya, di mana sekolah itu misalkan terletak di alamat XYZ ya, di alamat tertentu. Nah, pada ruang lingkupnya ya, di sini kita menjelaskan tentang LAN-nya ya, di mana SMK itu misalkan terdapat ada 7 gedung pada satu tempat. Nah, itu Anda jelaskan dari sisi jelajah jaraknya ya. Berikut dengan MAN dan WAN-nya. Nah, itu sebagai contoh. Anda coba pikirkan contoh yang lain ya, bebas perusahaannya apa saja atau institusinya apa saja, itu bebas. Yang penting kita harus paham lihat dari letak geografis LAN, MAN dan WAN ya. Yang nomor 2 itu bagaimana menurut Anda perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ya.
Anda bandingkan antara luar negeri ya dari segi jaringan yang telah ada dan berkembang, dan Anda coba menjelaskannya. Nah, ini kita lihat perkembangan teknologi di tahun saat ini ya, di tahun 2020. Jangan nanti Anda melihat teknologinya di tahun 90-an ya atau 80-an. Nah, itu tidak referensi dari saya. Jadi saya mintanya itu di tahun 2020 untuk saat ini ya. Nah, pada yang poin ketiga itu bagaimana ya semestinya yang harus dilakukan suatu perusahaan ya terhadap perkembangan jaringan perusahaan mereka. Nah, jadi kalau menurut Anda bagaimana yang harus dilakukan di suatu perusahaan untuk ya mengembangkan jaringan perusahaan mereka ya, mengingat perkembangan teknologi saat ini sudah sangat berkembang ya. Yang nomor 4, apakah sudah sesuai peraturan dan sanksi pelanggaran terhadap pembobolan jaringan di bidang IT. Nah, coba Anda jelaskan menurut pendapat Anda ya. Dimana di sini yang saya minta adalah kesesuaian peraturan dan sanksi pelanggaran terhadap pembobolan jaringan di bidang IT, dimana yang kita ketahui bahwa yang namanya pembobolan itu dipastikan institusinya tidak akan pernah tahu ya kapan, di mana saat dilakukan proses pembobolan tersebut ya. Nomor 5 itu bagaimana mengatasi peraturan dan pelanggaran yang sudah ada ya. Jadi di sini maksudnya bagaimana cara kita mengatasi peraturan dan pelanggaran yang sudah ada, di mana peraturan itu sudah pernah ada, tapi jika kita melihat di suatu institusi atau perusahaan dipastikan tidak semuanya memahami hal ini ya. Jadi tanggapan Anda yang saya minta itu bagaimana cara mengatasinya ya, agar perusahaan itu bisa tahu ya, bisa paham atas peraturan yang sudah ada ya. Nah, pada poin pertemuan ya, pertemuan 1 sampai dengan 7 ya, kalau pada slide ini pada materi halaman slide 1 sampai dengan slide 7 itu poin nilainya 75% ya. Jadi nilai yang sudah dijelaskan tadi itu poinnya 75%, di mana nanti soalnya insya Allah akan saya buat itu ada 10 soal esai ya. Jadi 75%-nya itu yang barusan saya jelaskan ya, menyesuaikan RPS yang sudah dibuat. Nah, untuk nilai 25 poinnya ya, di sini saya pengen Anda punya semacam inovasi ya. Ya, kita baca dulu. Berikut ini ya, kita mulai berinovasi atau mengeluarkan ide cemerlang ya. Saya minta nanti adik-adik semuanya ya, mahasiswa punya ide cemerlang terhadap perkembangan teknologi ya, di mana teknologi ini belum ada atau bakal diciptakan. Nah, ini kita coba berpikir ya, pola pikir kita sama-sama kita mencernanya ya, kita coba mengembangkannya ya. Misal di sini saya ambil contoh ya. Ini yang sudah pernah saya jelaskan ke Anda. Contohnya, kita semua mengenal yang namanya handphone ya. Bahkan penggunaannya hampir setiap hari ya, dengan bermacam-macam fitur. Misal ada yang handphone yang bisa nelpon ya, suara, ini udah lama sekali. Berikutnya ada HP ya, dengan menggunakan video call kita bisa bervideo ya, baik video maupun berbicara ya, atau kita bisa ngomong sesama kita, baik itu secara berdua ataupun dengan banyak nomor ya, atau video call bersama. Nah, berikutnya itu mengirim pesan dan lain sebagainya. Jadi fitur handphone itu salah satu teknologi perkembangan yang ada dengan beberapa aplikasi dan fungsinya ya, yang saat ini banyak sekali yang bisa kita gunakan, yang kita bisa download secara gratis di Play Store ya. Nah, di sini inovasi dari yang ada ya, yang barusan saya jelasin tentang handphone tadi,
Bapak mengambil itu bagaimana mengembangkan teknologi ini ya. Jadi yang handphone tadi punya indera penciuman. Nah, ini ide yang saya ambil. Ide yang saya ambil adalah bagaimana handphone itu bisa diciptakan bisa mencium bau ya. Yang kita ketahui bahwa handphone itu belum ada fitur ya yang bisa melakukan hal ini. Nah, ini cuma sebagai ide aja, inovasi saya. Tujuannya fitur teknologi yang melibatkan indera penciuman kita ya manusia dapat dikembangkan dengan kolaborasi bersama industri makanan dan minuman ya. Pengembangannya harus mendokumentasikan atau menyiapkan setiap bau dari setiap makanan. Nah, ini sebagai contoh ide atau inovasi saya ya, yang mungkin saat ini ada yang meneliti juga ya. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi buat adik-adik, saya kepengen nanti coba pikirkan perkembangan yang bisa diterapkan ya, baik yang belum ada atau yang bakal diciptakan ya. Nah, ini poinnya 25%. Jadi ide ini adik-adik semua bebas ya. Bukan cuma handphone aja, tapi teknologi lain pun bisa Anda kembangkan sendiri ya. Nah, jadi untuk studi kasusnya itu tidak boleh ada yang sama ya. Jadi Bapak berharap Anda semua boleh berdiskusi sesama teman, tapi saya berharap untuk studi kasusnya tidak boleh ada yang sama ya. Baik, demikian penjelasan saya ya. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami ya, baik yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Semoga insya Allah akan kita laksanakan ujian pertengahan semester pada pertemuan ke-8 ya. Selamat belajar ya, selamat mempelajari materi yang sudah Bapak berikan ya. Semoga semuanya sehat selalu, bisa belajar dengan maksimal dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan keinginannya ya. Mungkin sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran kita. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.